mu'izzi man ata'a wa mudilli man asa, akramu man sa'a bimtisali awamrihi wal bu'dil amma anhunaha. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu ala ma aulah, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul izzatu wal kibriya, wa ashadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa abdul khalqi anil kibri war riya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahla tawaduli wa fadli wal wafa'i wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd, fattaqullah ibadallah, ittaquhu wastaghfiru ilahi wastaghfiruhu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah di siang yang berbahagia ini kita berada di rumahnya Allah Subhanahu wa taala, Masjid Jami' Al-Barakah. Marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan rasa iman dan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sudah dipisahkan oleh Allah dari bulan suci Ramadan yang sekarang berada di akhir bulan Syawal. Mudah-mudahan amaliyah baik yang wajib atau yang sunnah, dan mudah-mudahan sedekah kita baik sedekah yang wajib dan yang sunnah, mudah-mudahan kesemuanya yang dilakukan di dalam bulan suci Ramadan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan kita berada 1 bulan di dalam bulan suci Ramadan. Cara jawane kula saha panjenengan inggih menika nyegah nebi saking sedaya napa ingkang dipun larang kalian Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita keluar dari dalam bulan suci Ramadan tetap kita yaitu menjadi orang yang tawadhu, menjadi orang yang taat kepada Allah, dengan ketaatan melakukan apa saja yang telah dilarang oleh Allah. Kita jauhi dengan sekuat tenaga dan kita berusaha bagaimana apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 2 hal yang perlu ditanamkan di dalam hati kita supaya kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu yang namanya wajib. Jangan main-main kalau Allah sudah menyampaikan itu wajib atau fardu ain. Apabila dilanggar maka akan berurusan bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah perintah yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang melakukan ini akan mendapatkan pahala dari Allah dan akan ditempatkan di sisinya Allah, tempat yang istimewa untuk kita semua, bagi orang-orang yang selalu taat melakukan apa saja yang telah diwajibkan oleh Allah. Dan yang kedua, kita harus hati-hati, jangan kita sombong, karena kesombongan ini sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk melakukan apa saja yang telah dilarang oleh Allah, dilakukan dengan congkak dan kesombongan dan merasa bahwa dia tidak akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sombong ini nanti akan dikumpulkan oleh Allah, yaitu bersama-sama dengan iblis dan keturunan iblis, yaitu yang namanya setan. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kenapa kita sebagai keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam, Nabi Adam selalu diturunkan ke alam dunia, dia menangis tidak ada henti-hentinya, karena dia adalah tahu bahwa tidak ada tempat yang istimewa selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau adalah diturunkan ke dunia, dan di situ dia menangis tidak ada henti-hentinya.
dan yang ditangisi mudah-mudahan nanti sampai keturunannya semua sampai di akhir, yaitu zaman atau yang disebut dengan zaman yang kita tidak akan tahu kapan zaman itu akan datang kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu yang namanya zaman kiamat. Jamaah rahimakumullah. Kalau yang kedua, karena taatnya Nabi Adam alaihi salam tahu bahwa Allah sudah menciptakan surga, bahwa surga itu seperti itu yang akan ditempati oleh manusia yang bertakwa dan taat melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya kepada orang-orang yang sombong, karena pada waktu itu tidak ada manusia kecuali manusia Nabi Adam dan Ibu Hawa, dan yang ada adalah iblis laknatullah dan malaikat yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongannya di situ adalah tahu bahwa nanti orang-orang yang sombong, iblis telah tahu, dan iblis iman kepada Allah, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa keturunan daripada Nabi Adam alaihi salam yang sudah jelas-jelas sudah tahu bahwa Nabi Adam dan Ibu Hawa, yaitu sudah sebelum diturunkan ke dunia, beliau sudah bertempat tinggal di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kesombongannya menentang apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya bersujud dan menghormati atas ciptanya Allah, yaitu manusia yang namanya Nabi Adam. Tetapi dengan kesombongan, kecongkaannya, iblis mengatakan bahwa saya tidak akan mau apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan memberikan hukumannya. Tidak apa-apa, ya iblis, kamu tidak mau karena kesombonganmu bahwa Allah yang maha kuasa, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, semuanya ini adalah hanya Allah, dan semuanya ini adalah ciptaannya Allah. Apa yang dikehendaki Allah semuanya tidak bisa, karena yang telah dihaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Allah hak yang maha kuasa. Kekuasaannya tidak bisa dicampuri oleh siapapun. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Kalau kita mengambil daripada dua kesimpulan itu, fa insyaallah bahwa nanti orang yang akan kembali ke alam akhirat ini ada dua. Orang yang akan masuk ke dalam surganya Allah, dan orang yang akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi dengan kesombongannya iblis siap untuk melakukan apa yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iblis juga sama-sama diturunkan ke dunia, dan iblis sudah minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia yang tidak percaya, manusia yang tidak iman. Ini akan digoda oleh iblis dan akan diajak di dalam hatinya. Iblis masuk melalui darahnya, dan di situ adalah berbisik-bisik, jangan percaya dengan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Iblis mengajak ke manusia karena iblis sudah tahu bahwa nanti iblis di alam akhirat tanpa dihisab, iblis langsung dimasukkan ke tempat penjaranya Allah, yaitu neraka ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa iblis karena diizini oleh Allah berusaha dengan sekuat tenaga. Bagaimana kalau iblis ini masuk kepada seorang pejabat, bagaimana pejabat ini bisa melanggar dari apa yang telah diamanahkan? Masuk kepada kiai menjadi sombong, seakan-akan tidak ada kecuali lah. Ini iblis. Kita lihat, kalau sudah tidak mengikuti daripada Al-Quran, sudah tidak mengikuti daripada sunnah Nabi, dan tidak mengikuti ijma' kiasnya para ulama, dengan maunya sendiri, sekarang sudah bermunculan. Kita harus hati-hati, berada di zaman akhir, karena zaman akhir ini penuh dengan ujian. Yang satu adalah diuji kita bagaimana dengan kesabaran, ketawaduan kita, supaya kita dengan ujian itu, insyaallah kita akan diselamatkan oleh Allah dan akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua,
ujian kita, bagaimana kita diberi kesempatan oleh Allah, bagaimana kita diberi suatu kenikmatan yang tidak ada orang menjadi kenikmatan, yaitu menjadi umat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada satu kenikmatan yang kita ucapkan, kita baca, kecuali kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melalui malaikat Jibril. Disitulah kita, kalau kita ingin selamat, ikutilah apa yang telah disampaikan oleh para ulama, para kiai, apa yang telah diterangkan di dalam kitab suci Al-Quran. Kita harus kita ikuti. Kalau kita tidak mengikuti daripada kitab suci Al-Quran yang telah diturunkan, diwahyukan kepada baginda Rasul, maka kita tidak akan kenal kepada Allah, justru akan menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, mudah-mudahan Al-Quran selama 1 bulan dibaca di dalam bulan suci Ramadan, mugi-mugi dados barokah dumateng kaula saha panjenengan sedaya, lan mugi-mugi dados barokah wonten kampung kula saha panjenengan sedaya, lan mugi-mugi dados barokah khususnya di wilayah Kelurahan Mulyarejo. Mudah-mudahan dengan Quran yang dikumandangkan setiap malam di dalam bulan suci Ramadan, mudah-mudahan kita iman kepada Quran. Dengan Quran kita bisa mengenal Allah, dengan Quran kita bisa mengenal Rasulullah, dan dengan Quran kita bisa mengenal siapa Nabi Adam, dan dengan Quran kita akan kenal siapa iblis laknatullah. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai penutup khutbah, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kesempatan-kesempatan yang baik kita ikuti apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tandanya orang yang tawadhu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ikhlas melakukan apa saja yang telah diperintahkan oleh Allah, dan orang yang selalu ikhlas melakukan apa saja yang telah disunnahkan oleh baginda Rasulullah. Dan tanda-tandanya orang yang tawadhu yang nomor 3, yaitu ikhlas menghormati kepada guru-guru yang mengajarkan ilmu, baik itu ilmu agama atau ilmu umum, karena dengan ilmu kita akan memahami apa yang kita tuju. Kalau kita yang kita tuju keselamatan di dunia akhirat dengan Al-Quran yang kita pahami dilewatkan oleh guru-guru kita, Pak, insya Allah kita akan diselamatkan dengan guru-guru kita yang kita ikuti. Yang nomor 4 adalah tanda-tandanya orang yang tawadhu, yaitu orang-orang yang selalu menghormati kepada kedua orang tuanya, baik kedua orang tuanya yang masih hidup, selalu berdoa mudah-mudahan kedua orang tuanya ditambahi umurnya yang barokah dan ditambahi dengan kesehatannya, dan mudah-mudahan kedua orang tua selalu dimohonkan kepada Allah, mudah-mudahan kedua orang tua matinya dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang keempat ini, selaku seorang yang tawadhu kepada almarhum almarhumah, keluarganya yang sudah meninggal, tidak ada henti-hentinya selalu mengeluarkan sedekah yang ditujukan kepada kedua orang tua, seperti yang dibacakan setiap hari Jumat. Banyak daripada jamaah-jamaah kita semuanya selalu berdoa dan mendoakan kedua orang tua dan mentasarufkan, mensedekahkan daripada bagian rezekinya. Walaupun sudah meninggal, beliau tak ada henti-hentinya, yaitu selalu sedekah khususnya untuk pembangunan Masjid Jami' Barokah. Mudah-mudahan semua sedekah-sedekah yang diberikan adalah menjadikan berkah dan barokah untuk kita semua, dan akhirnya kita semua menjadi orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wisraka alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal basar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annallaha amarakum bis salati nabiyyikum qadima. Qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullahu ila ma da'akum wa sallu wa sallimu ala man bihi hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina tabi'it tabi'ina warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma birril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man sanaruddin wa dhul man khadalal muslimin wa a'li kalimatika ila yaumiddin. Allahumma fa'annal bala wal waba wal ghala wal fasa wal munkar wasadaida wasuyub wal mukhtalifata wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min buldani muslimina amma innaka ala kulli shay'in qadir wa bil ijabati jazir. Rabbana fir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahil akbar.